Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Putra, NIM 154 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Berikut saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Perkembangan dan Tantangan Digitalisasi Keuangan Syariah di Indonesia. Sebelumnya, alasan saya mengambil judul ini karena dari berbagai isu-isu di Indonesia ini sangat relevan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi saat ini. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar memiliki potensi besar dalam pengembangan keuangan syariah. Dan juga dari sisi lain, transformasi digital telah menjadi keniscayaan dalam industri keuangan global, termasuk dalam sektor syariah. Digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, inklusi keuangan, serta daya saing lembaga keuangan syariah. Namun hal itu di baik peluang tersebut masih terdapat berbagai tantangan seperti kesiapan infrastruktur teknologi, regulasi yang adaptif, serta keterbatasan literasi digital masyarakat. Kajian ini mengulas terhadap perkembangan dan tantangan ini penting dilakukan agar arah kebijakan dan strategi digitalisasi lembaga ini, khususnya keuangan syariah, dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Sebelum memasuki pembahasan, tujuan penelitian saya ini yang pertama ialah menganalisis perkembangan digitalisasi lembaga keuangan syariah. Yang kedua, mengidentifikasi hambatan utama dalam proses digitalisasi. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi strategis bagi pelaku industri. Selanjutnya, pembahasan mengenai perkembangan digitalisasi khususnya di Indonesia. Digitalisasi di Indonesia sudah sedikit terrealisasikan seperti layanan mobile banking syariah, e-wallet syariah, fintech syariah, serta kerjasama antara bank syariah dan startup fintech. Dan selanjutnya mengenai tantangan yang dihadapi digitalisasi di Indonesia. Yang pertama ialah perlunya regulasi yang jelas dan sesuai prinsip syariah. Yang kedua, masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang layanan keuangan digital syariah. Yang keempat, keamanan siber. Hal ini adanya ancaman terhadap privasi dan data nasabah. Dan yang terakhir ialah infrastruktur teknologi. Dan hal ini masih terbatas di wilayah-wilayah rural seperti di pedalaman-pedalaman di wilayah Indonesia. Dan selanjutnya, peluang dan potensi digitalisasi. Yang pertama, dalam digitalisasi ini perlunya meningkatkan inklusi keuangan di daerah terpencil. Dan yang kedua, menurut generasi muda atau digital native, sebagai pengguna layanan syariah harus mendorong inovasi produk keuangan berbasis prinsip syariah. Dan sebelum menutup, kesimpulan dari pembahasan pemaparan saya ini, digitalisasi lembaga keuangan syariah di Indonesia merupakan langkah penting untuk meningkatkan inklusi keuangan dan efisiensi layanan berbasis prinsip syariah. Meski perkembangan sudah terlihat, tantangan seperti infrastruktur, literasi,
dan kepatuhan terhadap prinsip syariah masih menghambat proses tersebut. Untuk itu diperlukan sinergi antara regulator, industri, dan masyarakat guna memastikan transformasi digital yang sesuai syariah, inklusif, dan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.